Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya. Insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya. Kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Melayani tamu Allah di jalan cahaya. Aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda. Melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Yang akan membawakan materi nantinya yaitu Ustaz Hamka Adama LC. Hadir juga alhamdulillah Ketua MUI kita di Kecamatan Tautini. Dalam hal ini kakanda kami Al-Ustaz Haji Marwan Syah LC juga ya. Tapi LC-nya Haji Marwan beda dengan Ustaz Hamka. Kalau Ustaz Hamka LC-nya dari Mesir. Kalau Ustaz Haji Marwan LC juga. Ya, lucu sekali. Ada juga Ustaz kita yang selalu setiap saat siap membimbing ya umatnya, yaitu Ustaz Bahar. Dan sekali lagi kepada kita semua, Om Tanta, kembali terkhusus para tamu-tamu Allah yang semoga kita semua yang hadir kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mengikuti proses acara kita ini. Yang pertama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ibu yang sangat disayang oleh Ustaz Bahar ya. Orang yang selalu mendampingi Ustaz Bahar baik dalam suka maupun duka. Kita sudah kenal semua beliau. Ibunya Afiat yang akan Ibu Nurniati yang akan membacakan kitab firman Allah. Mari kita dengarkan dengan tenang, khusyuk, dan akan disari tilawakan oleh Ibu Aisyah, Ketua Mu'allaf ya, ibu-ibu Mu'allaf Kecamatan Tauti. Kepada ibu berdua kami persilahkan dengan hormat. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklum. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa singgah balik Cila. Kalau sudah sampai di kota Mekah, jangan lupa haji Cila. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Arafah. Jangan lupa singgah di Jabal Nur. Kalau mau pergi umrah, insya Allah di An-Nur saja. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI yang hadir di tempat kita ini, terima kasih banyak atas kehadiran. Orang tua, tokoh masyarakat, seluruh calon jamaah umrah yang hadir di tempat ini, dan saudara-saudari kita yang mu'alaf yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita Haji Cila sebagai tuan rumah, sahabat saya sekaligus saudara saya yang protokol hari ini. Sebenarnya saya hanya ganteng sedikit, beliau ini ganteng banyak. Ibu ya, iya Bu ya, Ibu, gimana kabarnya Bu, sehat? Kayaknya seperti mau hujan ya. Ibu sehat? Ibu gimana kabarnya, mau pergi umrah? Masya Allah, baru kita mendengarkan talbiyah subhanallah. Ibu ya, baru kita mendengarkan lantunan talbiyah, seakan-akan bayangan kita ini seakan-akan sudah berada di depan Baitullah ya. Seakan-akan kita sudah berada di depan Ka'bah.
dibawanya multasam, dibawanya talang emas di dalam Hijr Ismail ketika kita berhadapan di Hajaratil Aswad, seakan-akan kita duduk termenung di belakang makam Ibrahim, memandang Baitullah, dan hati kita merenungi dan hati kita terharu. Senantiasa kita melambaikan talbiyah, labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah saya yakin dan percaya kita hadir di sini, insya Allah semuanya mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan ada waktu. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyelesaikan tugasnya membangun Ka'bah, Baitullah, pada saat itu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa assim bin nasi, wahai Ibrahim, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada masyarakat tuoti, ya, itu ya, wawan gula, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada umat Islam, umat muslimin seluruh dunia. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana caranya Nabi Ibrahim menyampaikan waktu itu tidak ada Facebook? Bagaimana caranya waktu itu kita mau memberikan informasi tentang berangkat ke Baitullah? Waktu itu tidak ada WhatsApp, tidak ada kamera, fotografer, tidak ada alat pengeras suara. Tapi apa kata? Berdiri saja sampaikan. Kalau kau sudah sampaikan, insya Allah itu bukan urusanmu. Maka naiklah Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim lah dia berdiri di makam Ibrahim. Ada yang riwayat bahwa dia naik di gunung. Pada saat itu dia sampaikan, dia berteriak kepada wahai umat Islam, berangkatlah ke Baitullah. Baitullah sudah jadi, berangkatlah untuk memenuhi panggilan haji, panggilan umrah. Maka pada saat itu gunung bergetar, air laut bergetar, dan semuanya itu sudah ada panggilan, itu sudah akan sampai kepada umat manusia, umat Islam pada khususnya. Namun ada orang yang menerima panggilan itu, ada orang menerima panggilan itu, ada orang dipanggil berkali-kali, ada orang hanya dipanggil satu kali, ada orang dipanggil 2 kali, ada orang dipanggil 3 kali, bahkan ada orang dipanggil berkali-kali. Makanya terkadang ada orang hanya berangkat 1 kali ke Baitullah, baru dia kembali ke rahmatullah. Ada juga orang berangkat berkali-kali. Makanya Masya Allah, bersyukur kita semua. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini, siapapun dan apapun latar belakang usahanya, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Berangkat ke Baitullah, berangkat ke Madinatul Mukarramah, senantiasa menziarahi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita berselawat dulu, siap? Siap berselawat, siap? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah
hadian lil badri ya Allah. Maka apa yang harus kita siapkan ketika kita berangkat umrah atau berangkat haji, berangkat umrah, apa yang mau disiapkan Ibu? Ibu, kita siapkan apa? ATM? Apa yang mau disiapkan Ibu? Pertama, siapkan mental dampingi. Kamu kira berangkat umroh umurnya sudah tua sehingga sampai di sana mungkin tidak kuat lagi tawaf sa'i antara Safa Marwah, tidak bisa lagi berangkat ziarah ke makam Rasulullah? Jangan berpikiran seperti itu. Betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan. Baru-baru haji ada jamaah dari Goa di kampung, dia terkena penyakit lumpuh, tidak bisa jalan, berbicaranya pun tidak jelas. Namanya penyakit lumpuh, ura-ura saraf bersambut sampai ke saraf bulunya pun tidak bisa berbicara dengan baik. Tapi dengan kebesaran Allah, dia hanya tiga hari berada di kota Mekah. 3 hari hanya berada di kota Mekah. Apa yang dia lakukan? Hanya mampu satu kekuatan besar yang Allah hadirkan di kota Mekah, yaitu dengan keberkahan air Zam-Zam. Apa yang dia bilang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, dengan kebesaran dan keberkahan yang ada di dalam air Zam-Zam, ya Allah, sembuhkanlah saya dalam penyakitku. Waktu naik pesawat, dia memakai kursi roda, tidak bisa berjalan. Sampai di sana 3 hari hanya memakai kursi roda. Pada saat 3 hari minum air Zam-Zam, ini baru viral. Jadi ya ikut dong. Tidak gitu. Baik di TikTok, ada di TikTok kan? Ada kan? Dari Goa, kalau tidak salah waktu itu dari Goa. Dia berjalan tanpa dipegang. Makanya jangan berkecil hati. Kenapa? Kita siapkan mental kita, insya Allah. Kenapa? Berangkat ke Baitullah bukan panggilannya ke orang tua kita Haji Cila, bukan. Bukan panggilannya ke tua MUI, bukan. Bukan panggilannya, apalagi panggilannya Pak Songko Celain, bukan. Bukan panggilannya bupati, bukan. Bukan panggilannya gubernur, menteri, presiden, bukan. Tapi ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita ini adalah mendapatkan undangan istimewa menjadi tamu Allah, duyufullah duyufur rahman. Maka kita ini adalah tamu istimewa Allah. Maka yakin dan percaya Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita ketika Allah memanggil hambanya hadir di kota Mekah, tanah suci yang dimuliakan oleh Allah. Makanya alhamdulillah. Tidak ada tempat, tidak ada negara, tidak ada kampung, tidak ada daerah yang semuanya orang menginginkan hadir di tanah, terutama umat muslim, kecuali kota Madinah dan kota Mekah. Sehingga dengan begitu antusiasnya seorang hamba ingin hadir di tanah suci Mekah, ingin hadir di tanah suci kota Madinah, sehingga rela kita mengeluarkan dana yang begitu besar, dana yang begitu banyak, biaya yang begitu banyak. Rela kita meninggalkan kampung kita, rela kita tinggalkan keluarga kita, rela kita tinggalkan usaha kita, berangkat ke sana hanya ingin menggapai di saat itu zaman dimuliakan Allah. Sehingga bahkan rela kita menunggu berpuluh-puluh tahun berangkat haji. Kalau di sini Pak Ketua MUI berapa tahun di sini kalau mendaftar haji? Sampai 30 tahun. 30 tahun. Tapi apakah orang berpikir 30 tahun? Tidak. Mereka menyetor tanpa memikirkan 30 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena terkadang ada orang baru 5 tahun mendaftar berangkat. Kenapa? Karena dia tidak mau termakan dengan berita-berita hoax yang tersebar di luar sana. Dulu ada berita tidak boleh berangkat haji kalau umurnya 60 tahun ke atas. Akhirnya dia cabut uangnya di
Kementerian Agama. Tidak ada lagi harapan Ustaz berangkat haji. Sekarang tidak bisa naik lagi umur yang 60 tahun. Sekarang umur saya 65 tahun. Akhirnya dia cabut. Pas tahun ini kebijakan itu berubah. Kebijakan itu diutamakan yang lansia. Diutamakan yang lansia. Makanya haji ini dinamakan haji lansia. Banyaknya orang tua yang berangkat. Makanya insya Allah Bapak Ibu yang berangkat. Makanya siapkan mental dan fisik. Jangan perbaiki fisik, perbaiki mental kita. Insya Allah itulah ajaran orang tua kita dulu. Ketika kita keluar dari rumah, apa yang diajarkan? Belajarlah dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baru kita keluar melangkah dengan kaki kanan. Melangkah dengan kaki kanan. Jangan dua-duanya kita melangkah begini. Ibu ya? Ya. Apalagi kalau kita tambah, dibaca lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Apa lagi yang disiapkan? Tinggalkan kebiasaan yang jelek. Ini harus kita. Ada orang masih kayak di sini? Ada? 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 Tidak ada? Tidak ada mengaku? Kita, ya, jangan lalu kasih kamar, kasih sekamar dengan si siapa itu tasnya? Kenapa? Wah, sekali baru dia tadi pikirin batil. Jangan. Ya, biasakan yang suka komentar, yang waktu di kampung sedikit komentar, sedikit apa namanya, cerita-cerita yang tidak baik, tinggalkan. Betapa banyak kita dengar cerita-cerita orang sampai di sana. Makanya itulah makna kita hadir. Siapapun kita mau umurnya muda, kita badan kita sehat, kekar, maupun kita badan kita lemah, tidak mampu melakukan apa-apa, tetap kita Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Betapa banyak kejadian yang kita saksikan orang tua membantu yang umurnya masih muda. Kenapa? Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan yang baik-baik selama berangkat dan setelah haji. Ibu, dari sekarang mari kita pikirkan yang baik-baik selama berangkat haji. Ada itu jemaah, pas itu jemaah waktu itu mengaji, kebetulan waktu itu mengantar 150 jemaah waktu itu. Semuanya jemaah itu sudah naik, tinggal saya belum naik terakhir. Pas saya naik, saya duduk di pesawat, di samping itu dia bersampingan dengan tempat duduk saya. Dia menoleh ke saya dan tak bertanya, Ustaz, ya, ada yang saya mau tanya dong Ustaz. Apa itu? Ustaz, itu saya mau pikirkan Ustaz, di mana nanti berhenti di pesawat kalau habis bensinnya? Saya bilang, jangan dipikirkan itu, pekerjaannya mikir itu. Ya. Yang kita pikirkan adalah yang kita yang baik-baik. Ya. Ya. Gimana kita mau berhenti kalau ada pertamina di atas? Ibu, pikirkan yang baik-baik ketika kita berangkat haji dan berangkat umroh. Jangan merasa hebat dan pintar. Ada itu, wah, pokoknya petantang petenteng di situ. 2 hari di situ petantang petenteng. Setelah hari ketiganya tidak bisa lagi berangkat ke masjid. Kenapa? Dia mau memperlihatkan kekuatan dan keakuannya di hadapan Allah, sementara Allah mau memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di hadapan hambanya.
Makanya tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi di sana, kita hadir di sana. Ketika ada hal-hal yang tidak enak kita rasakan, lain daripada yang lain kita rasakan, pertama dan paling utama yang harus kita lakukan, memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullah ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, hamba khilaf ya Allah, astagfirullah. Kata Nabi, "Mallazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahum min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan hilangkan segala kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan. Ketika ada masalah, ada persoalan di dalam perjalanan umrah ini, insya Allah akan jauhkan. Warasakahum min haitsu la yahtasib. Allah akan senantiasa memberikan rezeki. Makanya memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wabali rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita siapkan? Siapkan selalu mau bantu orang, suka menolong, suka membantu. Kenapa? Saya yakin dan percaya bisa saja, bisa jadi hanya satu orang yang kita bantu, hanya satu orang yang kita tolong, maka insya Allah bisa saja Allah akan berikan kesehatan, kekuatan selama di kota Madinah dan kota Mekah. Jangan bilang tidak usah dibantu, itu bukan di tetanggaku. Contoh, tidak usah kita bantu, itu bukan di satu serekor. Jangan. Kenapa? Bisa saja bantuan yang kita berikan kepada mereka, Allah akan berikan kesehatan dan kekuatan selama berada di kota Madinah dan kota Mekah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tolong menolonglah. Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka insyaallah man nafasa nafihi qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Kalau kita membantu saudara kita di kampung, maka pahalanya hanya 1 sampai 10. Tapi kalau kita bantu saudara kita yang merasakan kesusahan ketika berada di kota Mekah, berada di kota Madinah, pahalanya sangat luar biasa. Berapa? 1000 kali lipat, bahkan 100.000 kali lipat. Maka inilah keutamaan, inilah keistimewaan, inilah berkah yang luar biasa yang diberikan seorang hamba ketika hadir di kota Madinah dan hadir di kota Mekah. Apakah itu? Yaitu ketika dia sholat di kota Madinah, 1 kali sholat di kota Madinah, dia 1000 kali sholat kita di masjid. Iya, al-musafir 1000 kali kita sholat di al-musafir,
Itu baru 1 kali kita di kota Madinah, 1000 kali di kota Madinah. 100.000 kali kita sholat di Masjid Al-Musafir, itu 1 kali kita sholat di kota Mekah, Masjidil Haram di kota Mekah. Makanya perbanyaklah ibadah selama di kota Madinah dan selama di kota Mekah. Sudah ada yang pernah sholat 1000 kali di sini? Sudah ada yang pernah 1000 rakaat? Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada, Bu? Sudah ada di sini yang pernah sholat 1000 rakaat? Sudah pernah? Saya juga belum pernah. Iya, ini. Apalagi kalau sudah panjang, ya itu pun biasa paling lama di sini kalau sholatnya sholat tarawih yang paling lama 20 rakaat. Itu pun biasa ambil diskon, tidak sholat witir keluar. Itu pun masih mau minta diskon sama Pak Imam. Imam 8 rakaat, itu pun 8 rakaat ambil diskon lagi. Ambil diskon lagi, tidak sholat witir keluar. Itu pun masih ada yang mau diskon 4 rakaat keluar. Jangan dimakan Allah. Maka ketika hadir di kota Mekah, manfaatkan dengan baik ketika berada di tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apalagi yang disiapkan? Bawa pakaian dan makanan secukupnya. Secukupnya? Ya, yang namanya secukupnya. Jangan tanya tetangga. Bilang, jangan sampai bilang tetangga apa kita bawa, dia bilang saya bawa ikan kering, baru kita tidak suka ikan kering. Contoh. Bawalah secukupnya. Kalau perjalanan umrah kita ini insya Allah 12 hari, terutama pakaiannya. Kalau 1 pasang pakaian yang kita pakai dalam sehari semalam, maka 12 hari kita bawa adalah pakaian 12 pasang. Bawa semua itu pakaian yang pergi mapin ributing, pakaian pergi mapan ritema, mama paci, apalagi semua macira anak dan arisan, bawa semuanya itu. Warnanya juga biru, merah, kuning, hijau, ungu, bawa semua. Ada 12 pasang, makanya bawalah secukupnya. Kalau ada orang berpakaian 1 pasang 1 minggu, kita 12 hari berarti 2 pasang cukup. Makanya kalaupun itu yang terpenting jangan lupa bawa yang pertama adalah pakaian ihram. Yang kedua adalah pakaian sholat. Paling hanya 3 tempat yang kita datangi. Pertama masjid, kedua belanja, toko belanja, pasar, yang ketiga pergi ziarah. Jadi bawa pakaian sholat, bawa pakaian pergi belanja, bawa pakaian pergi ke ziarah, bawa pakaian ihram. Jadi bawa saja 4 pasang pakaian cukup. Kecuali kalau mau kita pergi di situ selfie foto-foto, bawa aja 8 pasang. Mulai bawa semua pakaian yang bermerek Sisesa. Yang kedua bawa lagi pakaian yang bermerek apa namanya? LC, LS dan lain sebagainya. Kan di situ baru datang baru naik di pesawat, kita foto lagi. Hai guys, kita sudah di atas pesawat ini guys. Ini orang mau pergi ibadah atau mau pergi selfie nih? Iya. Pas dia orang teman-temannya orang berteriak, suaranya serak, berteriak melantunkan talbiyah, berdoa di depan Baitullah, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Teman-temannya berdoa, tapi dia di belakang sibuk juga dengan video call. Oke, alhamdulillah nawi ada makan di depan Baitullah. Depan ini muna.
luar biasa. Akhirnya dia keliling terus di kebun luar biasa itu mestinya orang. Nah, banyaknya lampu-lampu ini. Akhirnya ibu, dengarkan saya ibu. Bisa saja satu ATM yang kita miliki dengan merek ATM yang sama, satu ATM yang kita miliki dengan merek ATM yang sama, dengan bank yang sama, tapi wallahi belum tentu isinya sama. Ibu, belum tentu isinya sama. Artinya apa? Bisa saja satu travel yang kita naiki pergi umrah, satu pesawat kita naiki umrah, satu warna baju yang kita pakai, tapi wallahi bisa saja isinya umrah itu tidak sama, tergantung sejauh mana mengisi umrah kita. Jangan dimakan Allah. Ada orang isinya umrahnya cerek kristal, ambal sabe ya. Ya. Ada orang isinya cila, ketika mau pergi tawaf badannya sakit semua. Pas mau pergi belanja, dia yang paling dulu mendaftar. Ibu-ibu, insya Allah nanti malam kita mau pergi tawaf sunnah ya. Pak Ustaz, bisa kita minta izin Pak Ustaz? Kenapa? Badan saya pegel-pegel, tidak bisa bergerak. Oh ya, tidak apa-apa Bu, kita mau pergi tawaf sunnah. Pas besoknya ada pengumuman, ibu-ibu, insya Allah besok jam 8 pagi kita mau pergi ke pasar Ja'fariyah, Kak Tia sekarang, Kak Tia, untuk pergi belanja. Oh ibu, nama saya tolong dicatat ya Ustaz ya, dia peri pertama. Ibu, apakah kita dilarang belanja? Tidak. Dilarang belanja tidak. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama kita berangkat ke Bromo. Jauh-jauh dari Suwoki, naik darat, naik mobil kurang lebih 10 jam sampai di Makassar. Makassar naik pesawat kurang lebih 11 jam, Makassar langsung Madinah kurang lebih 11 jam. Berapa juta kilometer jarak di sini sampai di sana. Pas di sana hanya kita pergi memakai, hanya pergi shopping, keliling-keliling. Waliyahzubillah jami'an dimuliakan Allah. Apakah dilarang? Tidak. Tapi kalau mau belanja, pastikan 3 waktu. Jangan pergi belanja kalau mau berangkat pergi sholat berjamaah. Jangan pergi belanja kalau mau pergi sholat berjamaah. Jangan pergi belanja. Perginya belanja kapan? Ketika pulang dari sholat. Mau berangkat sholat duhur, pas lewat di situ, kebetulan lewat di tokonya, toko-toko toko-toko campuran pecah belah. Lewat di situ bawa sehingga beli jumbo 1. Mau berangkat ke masjid, sehingga beli jumbo. Pas itu dia lagi lewat, ada lagi penjual sejadah, penjual karpet, ambil lagi karpet 1. Sudah berapa ibu? 2 jumbo dengan sejadah. Pas lagi lewat di situ ada penjual parfum dan minyak, beli lagi 1 lusin. Yeah. Setelah itu lewat lagi, akhirnya barangnya tangan kiri memegang jumbo, tangan kanan memegang sejadah, kepalanya dia junjung minyak wangi, jangan berangkat. Baru ada lagi di situ dulu itu namanya Pak Putra Lokah, apa istilahnya itu? Kalau ini tidak itu zamannya lah, udah enggak zamannya. Kalau dulu yang viral Adesa, sudah selesai lagi. Iya. Pergilah dia ke masjid, salat, mau masuk ke masjid Nabawi, didapatlah sama askar-askarnya, penjaga masjid, polisi-polisinya masjid Nabawi. Ya Allah, sitirama, roh, ya Allah, haram, ya Allah, roh. Dilaranglah kita masuk di dalam masjid. Akhirnya kita sholatnya di mana ibu? Di luarlah kita sholat. Ini tadi jumbonya disimpan di mana? Di depan. Karpetnya disimpan di mana? Di depan. Pas kita mau kita mau sholat, Allahu Akbar, lewatlah polisi di depan kita. Akhirnya apa yang kita pikirkan? Jumbo dengan karpet kita. Ya Allah, selamatkanlah jumbo saya, ya Allah. Ya Allah, karpet saya, ya Allah.
Akhirnya polisi Masjid Nabawi mengangkat jumbo kita dengan karpet kita, tidak mengambil, hanya menyimpan di tempat yang tepat. Tapi karena pikiran kita bahasanya tidak ditahu, mau berteriak apa mau dibilang, aja pandai dari mana dia tahu. Akhirnya lagi yang gitu, ya Allah, hiduplah jumbo saya, ya Allah. Itu bukan punya saya, lah pesanannya katakan, ya Allah. Ibu, makanya jangan nanti pulang dari masjid berangkat. Hadirin jangan dimuliakan Allah, hindari hal-hal syirik sebelum berangkat, ini yang sangat penting. Makanya langkah awal kita ajarkan, tanamkan, hadirkan, titipkan jiwa ini kepada siapa? Bukan kepada siapa-siapa, tapi titipkan jiwa ini, raga ini kepada Allah dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan sekali-kali lagi titipkan jiwa ini kepada Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan jalan di belakang Allah. Selalu ingat dan berdoa pada Allah, minta pertolongan dari hidayah. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan orang berangkat umrah, orang berangkat haji adalah doa-doanya mustajabah. Iya. Al-hajj wal umar waqtullah. Orang yang berangkat haji dan berangkat umrah, waqtullah, tamunya Allah. Apabila dia berdoa, maka doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita hadir di Masjid Nabawi, perbanyak berdoa. Hadir di kota Mekah, di depan Ka'bah, di depan Multasam. Multasam itu pintu Ka'bah. Di dalam Hijr Ismail, di bawah Talang Emas, di depan Hajaratil Aswad, di belakang makam Ibrahim. Jangan sia-siakan tempat mustajab itu, kecuali memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadulah kepada Allah, menangis jadi-jadinya, jangan malu menangis. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ya Allah. Menangislah, berdoalah. Tidak bisa kita baca berdoa dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah masing-masing. Insya Allah Allah akan tahu, insya Allah Allah akan paham. Berdoa dengan bahasa tersendiri. Kalau perlu menangis, jangan malu menangis. Ustaz nanti nak kata wiki di sana ya. Nak kata wiki jangan, tidak apa-apa. Karena Allah ridha, Allah gembira melihat hambanya menangis, terseduh-seduh mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau tidak bisa menangis, pura-pura saja menangis. Ya Allah, saya tidak menyangka hamba-Mu ada di kota Mekah ini, ya Allah. Pekerjaanku tidak mampu mengantarkan saya ke sini, ya Allah. Usahaku tidak mampu mengantarkan di sini, ya Allah. Kenapa nangis? Tidak mungkin itu mereka pergi di situ apa namanya, kayak pohon-pohon ini menangis. Ya Allah, ya Allah, saya mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah hamba-Mu ya Allah. Saya bersyukur memiliki suami yang baik, mengumpulkan dana untuk saya berangkat di tanah suci ini ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan selama ini waktu saya bersama suamiku, dan selama ini HP-ku selalu kupencet-pencet, tidak pernah kupiji kakinya. Akhirnya seluruh berita-berita yang ada di luar ya Allah, aku tahu semua ya Allah. Sakit perutnya orang di Singapura, ku tahu. Sakit gigi orang di Amerika, ku tahu ya Allah. Sakit ketinya orang di Surabaya, ku tahu ya Allah. Akhirnya suamiku mencari-cari, ku tahu. Ibu menangis sudah di hadapan. Berbanyak bertobat. Inilah the power of Ka'bah, kekuatan Ka'bah, daya tarik Ka'bah.
jangan sia-siakan ketika hadir. Ini adalah multasam pintu Ka'bah. Ketika kita hadir di sana, kalau kita tidak mampu hadir memegang batas pintu Ka'bah, maka kita berdiri di depan pintu Ka'bah dan memohon kepada Allah. Inilah isi yang ada di dalam Ka'bah. Inilah Hajaratil Aswad yang menjadi awal permulaan batas ketika kita nanti tawaf. Ya, kalau kita tidak mampu menciumnya secara langsung Hajar Aswad, kita memakai cium jarak jauh. Ya, makanya kita mencium Hajar Aswad itu, caranya mencium Hajar Aswad kalau jarak jauh, kita naikkan tangan kita dulu, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru kita cium. Jangan terbalik, baru cium dulu tangan kita. Tidak, caranya naikkan tangan kita dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru kita cium. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baru cium. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Mustajab pada waktu pencucian Ka'bah, pada saat ketika melihat Ka'bah, ingat jangan sia-siakan ketika kita melihat Ka'bah. Pertama kali melihat Ka'bah, jangan sia-siakan untuk berdoa. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah itu musim haji. Itu musim haji. Ya, Ustaz, kayaknya susah sekali sekarang berangkat haji, apalagi dibilang tadi Pak Ketua MUI berapa 30 tahun ya. Jangan berkecil hati, ada yang lebih cepat. Mendaftarnya sekarang bisa berangkat 7 sampai 8 tahun. Namanya Haji Plus. Haji Plus. Anil memberangkatkan Haji Plus. Haji atau haji khusus. Ya, pendaftar itu tapi biayanya naik sedikit. Ya. Ada lagi Ustaz, masih lama 8 tahun. Ada lagi Express. Bukan lagi Haji Plus, tapi Haji Plus Plus Plus. 3 kali plusnya. Namanya Haji Furoda. Apa itu Haji Furoda? Visa mujamalah. Itu jatah dari kerajaan Arab Saudi. Itu namanya Haji Furoda. Mendaftar di tahun ini, insya Allah tahun 2024 berangkat Haji Furoda, tapi harganya juga naik. Makanya ini tinggal kita nanti yang mau jangan dibiarkan apa. Pada waktu mencium Hajar Aswad, raudah yang ada di Madinah, baina baiti wa mimbari, raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku ada taman-taman surga, maka jangan lewatkan untuk pergi sholat di raudah dan berdoa kepada Allah. Raudah itu nanti semuanya diberikan. Sekarang ini berangkat raudah enak, antri dan memiliki waktu tersendiri setiap travel. Tidak beda dengan dulu kita pergi di situ, siapa yang kuat itu yang sering masuk. Sekarang ada jatahnya semua setiap travel. Multasam itu Ka'bah, Hijir Ismail. Ya, Hijir Ismail. Ini jangan dibiarkan apa. Makanya insya Allah dari sini nanti ada yang berangkat tanggal 3 ya. Ada yang berangkat tanggal 3. Berarti tanggal 2 berangkat. Tanggal 1 ke Makassar, jalur perjalanan ke Makassar. Dari Makassar nanti terbang, ya, terbang ke Madinah. Dari Makassar kita terbang ke Madinah. Dari Madinah di situ kita akan berapa hari di situ, 4 sampai 5 hari di Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah? Memperbanyak ibadah, sholat di Masjid Nabawi. Apalagi kita ziarah di sekitar Madinah. Di mana Masjid Kuba? Di mana lagi Masjid Qiblatain? Di mana lagi Jabal Uhud? Di mana lagi kebun kurma? Di mana lagi kita berangkat di Madinah? Kalau di dalam Masjid Madinah ada raudah, ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada makam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab. Ada Baqi, makam para sahabat, ribuan sahabat dimakamkan di Baqi. Ada lagi di sana Masjid Ghamamah, tempat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali ditempati Rasulullah untuk salat Idul
hari raya di situ, hari raya di situ ya. Hadirin yang biarkan. Maka ini yang terpenting yang kita harus lakukan nanti, dan insya Allah senantiasa nanti kita akan menasik. Pertama niatnya di mana nanti kita niat? Ketika di Madinah di Masjid Bir Ali. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Iya. Setelah niat, apa yang kita lakukan? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Nah, ini dia tawaf. Dimulai dari Hajaratul Aswad, keliling di Hajaratul Aswad. Bagaimana ketika kita 3 kali keliling? 1, 2, 3, baru ada suara yang lain. Kentut ki. Kenapa? Kalau tawaf tidak sah tawaf kalau batal wudu, apalagi tidak ada wudu. Bagaimana kalau pas 3 kali tawaf baru kita kentut? Bagaimana? Makanya tidak boleh melanjutkan tawafnya, harus pergi berwudu. Pergi berwudu, tidak boleh melanjutkan. Apakah kalau sudah berwudu harus mulai dari awal? Tidak. Bedanya sholat dengan tawaf, kalau kita sholat sementara sudah 3 rakaat, kita sholat duhur sudah 3 rakaat, baru wudu kita batal, pergi berwudu, ulangi lagi sholat. Tapi kalau tawaf tidak, tinggal lanjutkan. Berapa kekurangannya tinggal dilanjutkan. Kalau kita sudah 3 kali, maka tinggal 4 lagi baru kita lanjutkan senantiasa. Apakah ada doa-doa khusus? Tidak ada. Tidak ada doa khusus. Berdoalah dengan kita. Tapi lebih enaknya kalau kita berdoa dengan apa yang ada dalam buku. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu dalam tawaf. Setelah tawaf, ini makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim. Sa'i berlari-lari kecil antara Safa dengan Marwah. Nah, ini dia suasana kita sa'i di kota Masjidil Haram. Antara pilar hijau disunahkan membaca bagi laki-laki. Ada jamaah laki-laki di sini. Kalau pilar hijau, lampu hijau dengan lampu hijau, laki-laki disunahkan lari-lari kecil. Rabbi ghafir warham. Hanya laki-laki saja ibu ya. Laki-laki, ibu-ibu tidak boleh. Ibu-ibu tidak boleh. Tahallul. Apakah itu tahallul? Adalah bersyukur. Bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah. Tahallul. Setelah itu tahallul. Nah, ini dia. Syukur. Apakah syukuran dengan rambut sedikit ataukah syukur gundul? Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di kota Madinah, di kota Makkah, tempat-tempat yang kita lakukan di kota Makkah, di mana siarannya? Di Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah, apalagi di Mina, Musdalifah, Jamrat, Jirana, tempat mikat-mikat yang bisa dilakukan di kota Makkah, yaitu ketika kita kalau mau ambil umrah 2 kali, umrah 3 kali, bisa kita ke Masjid Tan'im yang ada di Aisyah. Labbaik Allahumma labbaik sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ij'alhu umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan
Ya alima ma fis sudur akhrijana minaz zulumati ilan nur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Masya Allah, mendengarkan doanya, talbiyahnya, semuanya sudah siap insya Allah dan sudah mantap semuanya. Iya. Dan cara bacanya pun sudah terbiasa. Semuanya ini kayaknya ini sudah belajar betul ini. Betul sudah belajar. Ya. Baik Bapak Ibu, para hadirin, sebenarnya masih banyak materi yang disampaikan, tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah materi manasik bukan hanya ini. Insya Allah nanti di Makassar kita akan manasik lagi, di kota Madinah kita akan manasik lagi, di kota Madinah manasik lagi, di Mekah insya Allah akan manasik, perjalanan Mekah Madinah insya Allah manasik lagi. Yang penting jangan malu bertanya. Baik, sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Bila ada tindakan yang tidak enak, ada perbuatan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mari di penghujung acara kita pada sore yang berbahagia ini kita munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore yang berbahagia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada sore yang berbahagia ini kami berkumpul di rumah orang tua kami, Bapak Haji Hak Ramli sekeluarga, dalam satu rangkaian manasikul umrah. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk meridhoinya dengan sifat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, kami menyebut asma-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami semua calon umrah ini kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melaksanakan manasikul umrah, sehingga insya Allah pelaksanaan umrah kami ya Allah dengan sempurna dan Engkau terima. Ya Allah ya mujibat da'awat, dengan memohon maghfirah kepadamu ya Allah, berikan kepada kami semua calon umrah ini keimanan yang benar, hati yang khusyuk, lidah yang senantiasa menyebut asma-Mu ya Allah, seperti kalimat talbiyah yang senantiasa kami ikrarkan. Labbaik 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 la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka la syarikalah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Rabb.
Sesungguhnya nikmat dan pujian, kekuasaan hanya di tangan-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Saya ke semua om, tante, sepupu semua yang saya lihat di sana ini, Masya Allah. Belum pergi berangkat nomor cahaya semua kuliah tunggu kata. Ya, saya haki, perbaiki niat tak, doakan kami di tanah suci nanti insya Allah. Terima kasih jamaah sekalian, dan Ustaz, sore ini lebih lengkap lagi. Mulai dari tadi kita ditemani oleh Pak Desa kita. Ya, hanya beliau ini bikin pusing kalau ada. Tidak mau tahu mau dipanggil apa, Pak Desa kah, Pak Ustaz kah? Ya, karena ada semua. Oh, Pak Imam Pi juga. Nah, Masya Allah. Semoga ke depan semakin sukses. Masya Allah. Bapak Ibu, demikian, dan ada sedikit hidangan yang disediakan oleh keluarga. Semoga yang menyiapkan hidangan ini dan yang memakannya sama-sama dikumpulkan di surga di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.